Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan mengenai alat yang dibuat yaitu touchless bell menggunakan sensor ultrasonik dan buzzer. Anggota kelompoknya ada saya, Muhammad Raffi Syauqi Permana, dengan NIM 1102 190 160. Lanjut. Saya ada Pengusiapa Maulana, NIM 110 219 402 9. Saya Ahmad Fauzar Mukhtar dengan NIM 1102 19 4171. Untuk yang pertama adalah pendahuluan akan dijelaskan oleh saya. Bagi beberapa orang, bel di rumah sangat dibutuhkan dikarenakan rumah yang terlalu besar atau untuk mengetahui siapa yang akan bertamu. Tidak bisa dipungkiri, ada banyak orang yang sering menyentuh bel rumah sehingga bertumpuknya bakteri dan virus yang menyebabkan rantai penyakit yang dimulai dari bel tersebut. Oleh karena itu, kami menciptakan alat ini untuk memutus rantai penyakit yang bisa tercipta oleh bel rumah biasa. Deskripsi alat mendeteksi keberadaan orang yang berada pada jarak yang sudah ditentukan, lalu selanjutnya memberikan informasi ke bel dan membunyikannya. Alat yang diperlukan. Ada 4 alat yang kami gunakan, yaitu Node MCU ESP32. Node MCU ESP32 ini berfungsi sebagai perangkat tambahan mikrokontroler seperti Arduino agar dapat terhubung langsung dengan Wi-Fi dan membuat koneksi TCP/IP. Yang kedua ada buzzer. Buzzer ini berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Yang ketiga ada sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik berfungsi mengubah listrik menjadi mekanik yang mampu memproduksi bunyi dengan frekuensi gelombang yang sudah ditentukan. Keempat, jumper. Jumper ini berfungsi sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik. Buat codingan bakal saya jelaskan. Di codingan pada touchless bell ini kita memakai library yang seperti ini. Di mana library-nya ada Wi-Fi, HCSR04, Antares ESP32 MQTT, Arduino JSON, sama PubSub client-nya. Nah, buat di bawahnya lagi tuh ada define SSD, define Wi-Fi SSID, dan define passwordnya. Nah, di situ codingannya itu untuk membuat alat itu terkonek ke Wi-Fi. Nah, untuk di bawahnya itu merupakan project name-nya yaitu TouchBell, dan define device name-nya itu Ultrasense. Nah, buat di bawahnya lagi tuh ada const buzzer tuh merupakan inisiasi pin buat QESP 32 MTT. Nah, seperti ada buzzer di pin 13, buat trigger-nya ada di 12 dan echo-pinnya di 14. Selanjutnya. Nah, buat di sini itu ada simplicity itu merupakan codingan dari ultrasonic sendiri. Terus di sini di bawahnya itu ada void setupnya tuh buat WiFi. Jika dia tidak terkonek dengan WiFi, dia akan secara otomatis merekonekkan dirinya sendiri kembali ke WiFi. Di mana ada WiFi status itu underscore connected. Nah, dia itu kita pasang 500. Nah, buat itu mungkin inisiasi buat input dan outputnya. Nah, di mana kalau echo pinnya input input ada jarak tertentu, berarti yang bakal output itu ada buzzernya juga. Sama di bawahnya itu buat doang ngirim ke antara MQTT-nya. Selanjutnya. Kalau yang ini yang void loop bawah itu ini buat inisiasi kerja dari ISP tersebut dengan cara dia
melakukan di bagian void loop-nya ini di mana dia ngebaca ulang buat menginisiasi pin dan buat menginisiasi pin ke ESP32 tadi. Nah, di sini ada distance di mana kalau distance-nya kurang dari 20 cm maka bakal mendeteksi fungsi ultrasoniknya. Selanjutnya, nah ini kalau else itu kalau di bawah dari lebih tinggi dari 20 cm maka si buzzernya bakal tidak tidak menyala karena dari ultrasoniknya sendiri tidak mendeteksi. Nah, kalau buat ring distance accelerometer tuh ini buat ngirimin ke Antares sih dengan rumusnya distance plus ring distance per centimeter dan Antares distance codingan untuk ngirim dari SP ke Antares. Paling segitu buat codingannya. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian kodularnya. Jadi di sini adalah ada initialize global topic tuh. Ini adalah alamat untuk MQTT di Antaresnya. Lalu di sini ada initialize init MQTT set connection itu untuk melakukan set pada MQTT pengalamatannya. Di sini ada URSAI ini adalah extension yang ditambahkan di kodularnya. Ini brokernya itu MQTT Antares, portnya 1883, keep alive 60, timeoutnya 10, localization-nya true, dan di sini ambil subscribe ke topik, global topic, dan QoS-nya 1. Di sini when script 1 initialize, dia menginisiasi MQTT connection, sama dengan yang bawahnya itu clock. Lalu initialize global timestamp itu untuk nanti temporary dikosongkan dulu, buat nanti dimasukkan data yang hasil dari Antaresnya. Lalu di sini ada snip text, input, start tag, end tag itu gunanya untuk nanti mengambil data dari si Antaresnya. Pertama kita set global timestamp untuk split text di input dan start tag-nya. Lalu jika ini if then, jika panjang dari global timestamp itu lebih sama dengan 2, lalu set global timestamp mengambil item dari list itu ngambil get global timestamp untuk indeksnya 2. Lalu bawahnya lagi set global timestamp tuh select item list, split text lagi dan nggak ambil get global timestamp dan get end tag. Index 1. Lalu bawahnya lagi itu ada result get global timestamp. Nah, lalu di atasnya ada when URSAI MQTT 1 itu publish receive yang artinya nanti ketika si extension MQTT ini mengambil ada data yang masuk dari Antares, yaitu pertama call JSON tools 1 itu untuk mengambil memanggil extension JSON untuk mengambil message, yaitu JSON string get message. Lalu open JSON object itu membuka JSON object yaitu m2m.rsp untuk mengambil data yang ada di m2m.rsp-nya. Lalu open sub JSON object name-nya itu PC. Lalu parsing text itu untuk membelah untuk merubah dari bentuk data pertama untuk data yang lain. Ini JSON tools get string index 1, object name-nya m2m scene, lalu attribute name-nya itu con atau con. Lalu di sini untuk data yang di kode luarnya kita namakan u_sensor di mana itu ultrasonic sensor. Kita set u_sensor.text to join itu menggabungkan itu call snip text yang tadi kosong itu kan udah diisi data dari yang si si Antaresnya. Lalu input parsing text yang atas itu kita ambil datanya, masukkan. Lalu start tag itu distance, end tag-nya itu kurung tutup. Lalu untuk yang akhirnya biar tulisan centimeter kita tulis cm. Lalu compare text-nya ini ketika bacaan dari sensor itu melebihi dari kurang dari 20, maka dia akan di bawahnya call notifier itu memunculkan notifikasi yang akan muncul di interface HP-nya itu untuk message-nya ada orang di depan, di mana ketika si sensor ultrasonic membaca kurang dari 20 maka ada orang di depan. Itu title-nya notifikasi dan button text-nya oke untuk close si notifikasinya. Lalu di sini ada
eee, gambar dari alatnya sendiri. Di sini ada sensor ultrasonic HCSR04, lalu digunakan buzzer yang kecil, yang tegangan 5 volt, terus ada breadboard mini, lanjut ada si Node MCU ESP32-nya. Lalu ini untuk demo alatnya. Ini untuk alat yang telah dibuat, di sini dilengkapi dengan sensor ultrasonic, di sebelahnya ada buzzer, lalu digunakan Node MCU ESP32. Nah, ini ketika bacaan sensor di bawah 20, maka dia akan muncul aplikasi di Android apps-nya. Nah, nanti seperti ini untuk notifikasinya. Ketika buzzer menyala, reading di bawah 20 cm, maka akan muncul notifikasi seperti ini, ada orang di depan. Oke untuk close-nya. Ya, paling begitu aja penjelasan tentang presentasi dari alat kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.